Bab harta dan pusaka. Masyarakat komunal seperti masyarakat Minangkabau menganut sistem kolektif dalam kegiatan usahanya, terutama di sektor produksi yang vital dalam kehidupan ekonomi agraris. Dalam ekonomi agraris, dengan sendirinya tanah menjadi vital pula. Oleh karena itu, tanah menjadi milik komunenya, yang dalam hal ini dalam bentuk suku. Tanah yang tidak diusahakan menjadi milik negari, meskipun sektor produksi yang vital seperti sawah menjadi milik komune dan digarap secara kolektif, individu dapat juga mengusahakannya sepanjang usianya. Setelah individu itu meninggal, sawah yang diusahakannya otomatis menjadi milik bersama para kemenakannya. Sejak itu, sawah menjadi milik sebagian komune kembali dan tidak bisa dijual atau diberikan ke orang lain. Sektor usaha yang tidak vital seperti perkebunan, peternakan, industri, dan perdagangan dikelola individu. Kalau usaha itu memerlukan banyak tenaga, maka mereka akan memakai sistem kerja kolektif dan sistem bagi hasil. Tidak ada bentuk perburuhan atau karyawan yang dibayar dalam sistem ekonomi mereka itu. Sistem buruh yang dibayar meletakkan manusia bertingkat-tingkat, yang satu lebih tinggi dan yang lain lebih rendah. Sistem meletakkan manusia bertingkat-tingkat itu tidak sesuai dengan ajaran falsafah mereka. Falsafah mereka memandang manusia berada pada tempat yang sama, hanya fungsi dan perannya yang berbeda. Produksi usaha individu itulah yang menjadi bahan untuk perdagangan yang diangkut ke luar negari mereka masing-masing atau dijual di kampung halamannya saja. Sedangkan hasil usaha komune seperti beras tidak diperdagangkan. Kelebihan produksi digunakan untuk cadangan atau untuk membantu orang lain yang sedang menghadapi musibah. Untuk mengatasi kejenuhan tenaga, lazimnya mereka membuka permukiman baru dengan membuka komune baru pula di tempat itu. Jika hal itu tidak mungkin, maka secara individual mereka pergi merantau. Hidup tanpa pekerjaan, terutama di kampung halaman sendiri, dipandang tabu. Arti tanah. Bagi masyarakat agraris, tanah dipandang sangat penting. Dari segi falsafahnya, tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka. Kaum atau seorang yang tidak mempunyai tanah, barang sebingkah dianggap sebagai orang kurang. Siapa yang tidak mempunyai tanah dipandang sebagai orang melako, melekat, menempel, yang tidak jelas asal-usulnya. Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah tempat anak cucu dilahirkan. Sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat. Sebagai tempat mati, setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan terlantar. Ketiga-tiganya merupakan harta pusaka yang melambangkan kesahannya sebagai orang Minangkabau. Demikian pentingnya arti tanah. Pantun berikut mungkin dapat memberi penjelasan tentang motivasi seorang untuk memperoleh sepotong tanah. Apo guno kabau batali, lapeh katimbo jadi jalang. Pau ikan sajo di pamatang. Apo guno badan mencari, iyo pamagang sawah joladang, nak membela sanak kanduang. Apa guna kerbau bertali, lepas kerimba jadi jalang. Pautkan saja di pematang, apa guna badan mencari, ialah pemegang sawah dan ladang untuk membela saudara kandung. Yang dimaksud saudara kandung ialah saudara perempuan yang akan melahirkan kemenakan mereka. Andai kata kemenakan mereka dilahirkan tanpa tanah punya milik kaumnya, sama artinya kelahirannya tanpa tanah tumpah darah atau tanah air, yang akan menjadi kebanggaannya kelak.
Oleh karena itu, tanah bukan semata-mata berfungsi ekonomi, malah lebih cenderung ke fungsi sosial. Tanah ulayat. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai ulayat dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya. Seperti puncak bukit atau sungai, luas wilayah satu nagari tidaklah sama, tergantung pada kehadiran nagari yang menjadi tetangganya. Jika tidak ada nagari yang menjadi tetangganya, maka luasnya ditentukan batas kemampuan perjalanan seseorang. Mungkin sampai di puncak bukit, tebing yang curam, sungai yang alirannya deras, atau hutan lebat yang tidak dapat ditembus. Wilayah yang tidak tertembus itu disebut hutan laleh. Hutan lelas, yang artinya hutan lepas yang tidak ada pemiliknya. Ada dua jenis ulayat dalam suatu nagari, yaitu ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari. Ia juga disebut sebagai hutan tinggi. Ulayat kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk. Ia juga disebut hutan rendah. Ulayat itu berada di bawah kekuasaan penghulu. Ulayat nagari di bawah kekuasaan penghulu Andiko, yang juga disebut penghulu 4 suku. Sedangkan ulayat kaum di bawah kekuasaan penghulu suku yang jadi pucuk atau tuanya. Pengertian kekuasaan di sini dalam hal mengambil hasilnya atau mengambil pajak hasil hutan yang diperdagangkan. Hasil hutan ulayat nagari yang beraliran Koto Piliang boleh diambil siapa saja setelah mendapat izin dan membayar pajaknya kepada penghulu yang mempunyai wewenang. Hasil hutan nagari yang beraliran Bodi Caniago hanya boleh diambil kaumnya dengan persyaratan yang sama. Demikian pula izin penggarapan ulayat untuk dijadikan sawah atau ladang. Pengambilan hasil hutan seperti kayu untuk dipakai sendiri tidak dikenakan biaya yang dinamakan bungo atau bunga. Ada 4 macam bunga yang dipungut penghulu, yakni seperti berikut. Bunga kayu, yaitu pajak hasil kayu yang diperniagakan besarnya 10%. Bunga alas, yaitu pajak hasil hutan lainnya seperti damar dan rotan yang akan diperdagangkan besarnya 10%. Bunga amping, yaitu pajak hasil penggarapan sawah dan ladang besarnya 10%. Bunga tanah, yaitu pajak hasil tambang besarnya 10%. Kegunaan hasil pungutan bea ulayat nagari ditentukan penghulu ke-4 suku. Mereka dapat menggunakan untuk keperluan sendiri dan keperluan pembantu-pembantunya. Kegunaan hasil pungutan bea ulayat kaum ditentukan penghulu kaum. Izin usaha orang luar, yakni orang yang bukan berasal dari nagari yang mempunyai ulayat, diizinkan menggarap tanah ulayat itu selama ulayat itu tidak mampu digarap warga negari itu sendiri. Namun syaratnya lebih berat. Di samping bea yang harus dibayarnya, syarat lainnya ialah sebagai berikut. 1. Bagi setiap orang yang telah memperoleh izin, wajib menyelesaikan pekerjaan membuka ulayat itu menurut jangka waktu yang telah disepakati. Bila tidak terpenuhi, kesepakatan batal. 2. Pemegang izin tidak boleh memindahkan haknya pada orang lain tanpa persetujuan pemberi izin. Pemindahan hak tingkat pertama prioritasnya diberikan kepada warga suku pemilik ulayat. Tingkat kedua kepada warga nagari tanah ulayat. Tingkat selanjutnya pada siapa saja yang sanggup menerima pemindahan hak itu. Tingkat selanjutnya pada siapa saja yang sanggup menerima pemindahan hak itu. 3. Pemegang izin wajib mengembalikan hak izinnya kepada penghulu yang memberikannya apabila pemegang tidak hendak melanjutkan usahanya dan tidak ditemani orang yang mau menerima pemindahan hak itu. Pemegang izin berhak menerima pampasan dari penghulu yang memberikan izin dalam jumlah yang disepakati, lazimnya sebanyak bea yang pernah dikeluarkan. Apabila pemegang izin meninggal tanpa ahli waris, tanah garapan itu menjadi arato gantung, harta gantung
untuk jangka waktu tertentu. Bila kemudian pemegang izin ternyata mempunyai ahli waris, maka hak izin dapat diteruskan. Tata cara menggarap sawah. Menurut ajaran masyarakat komunal seperti Minangkabau, sawah yang menjadi sumber hidup itu merupakan milik bersama. Dalam hal ini, tanah merupakan milik kaum atau kerabat, sehingga pengerjaannya pun secara bersama oleh seluruh warga pemiliknya. Oleh karena ajaran falsafahnya menuntut kehidupan kebersamaan dan kekerabatan bagi setiap kaum, maka penggarapan sawah dilakukan secara kolektif pula. Akan tetapi, kolektivitas itu diterapkan sesuai dengan ajaran rasa persamaan. Rasa persamaan bertema ba'a di urang, ba'a di awak. Bagaimana orang, demikian kita. Maksudnya kalau kita dibantu orang, kita pun harus membantu orang. Tata caranya ialah saling maimbau atau memanggil, yang dapat diartikan saling mengundang bekerja sama tanpa maimbau orang lain, kerabat lain, atau kaum lain. Takkan ada yang datang membantu menggarap sawah itu. Mereka yang tidak melakukan imbauan akan ditafsirkan bahwa mereka tidak memerlukan bantuan. Mereka akan melaksanakan penggarapan sendiri, atau bisa pula ditafsirkan bahwa mereka tidak hendak bekerja sama dengan orang lain. Namun bisa pula diartikan lain, yakni yang tidak kena imbauan, itulah yang sedang dikucilkan. Cara bekerja sama, imbau-mengimbau, juga disebut jula-jula, yakni semacam arisan tenaga. Pada musim kesawah, pada musim tanam, atau musim panen, kerabat atau kaum yang memerlukan bantuan menghimbau kerabat kaumnya ingin diajaknya bekerja sama agar datang ke rumahnya pada hari yang diingini. Para undangan dijamu makan, sehabis makan, si pangkalan atau ahli rumah menyampaikan maksud jamuan itu, yakni hendak mengajak yang hadir turun ke sawah atau menyabit padi, lazimnya setelah dihadiri menyetujui ajakan itu. Lazimnya setelah hadirin menyetujui ajakan itu, seorang malin membacakan doa agar maksud dan tujuan mereka diridhoi Allah. Sehabis itu, cara tamu yang sesungguhnya sudah maklum maksud imbauan itu langsung pergi ke sawah yang akan dikerjakan itu, seraya membawa peralatan yang telah sejak semula dibawa atau diletakkan di dekat rumah orang yang menjamu, kalau yang akan dikerjakan itu sawah kagadangan. Alat bunyi-bunyian pun dibawa untuk menyemarakkan pekerjaan itu. Jika sawah itu merupakan milik orang seorang yang diperolehnya dari menerima gadai, penggarapannya memakai sistem julo-julo antara sesama penggarap. Pemilik sawah yang tidak ikut mengerjakan sawahnya dapat menempuh dua cara, yakni dengan cara saduo, sedua, atau dengan cara sarayo, seraya. Orang-orang yang melakukan sedua atau seraya inilah yang mengadakan jula-jula sesama mereka. Pekerjaan menggarap sawah dilaksanakan laki-laki dan perempuan dengan tugas yang berbeda. Pekerjaan membuka sawah baru yang disebut taruko dilakukan laki-laki. Demikian pula pekerjaan awal musim ke sawah seperti mencangkul, melunyak atau membajak sampai kepada membangun atau merawat pengairan. Setelah padi masak, laki-laki yang menyabit, mengarit, dan akhirnya mengangkut padi ke lumbung. Tugas perempuan selain menyediakan makanan selama musim ke sawah, juga bertanam benih, menyiang, angin padi, dan kemudian menumbuknya sampai menjadi beras. Jarak waktu antara turun ke sawah dan musim panen, dan antara musim panen dan turun ke sawah lagi adalah masa yang cukup panjang. Saat itulah biasanya yang digunakan orang-orang muda yang belum atau sudah menikah untuk pergi ke rantau, belajar memperdalam ilmu yang diminatinya, mengerjakan ladang atau mengambil hasil hutan untuk dijual. Sistem bagi hasil. Orang Minangkabau merasa rendah bila menjadi orang suruhan atau orang upahan. Pekerjaan itu dipandang sebagai pekerjaan budak atau bujang. Seseorang yang memerlukan tenaga orang lain seperti mengerjakan atau memperbaiki rumah atau benda-benda lainnya yang memerlukan keahlian disebut sebagai meminta tolong manyarayo, menyeraya, meminta tolong menyambilkan pekerjaan itu, artinya
Seseorang akan mengerjakannya bila ia sempat atau punya waktu untuk memberikan pertolongan. Pekerjaan menolong seperti itu bukan cuma-cuma, sebab jariah menantang buliah, jerih payah menentang kebolehan. Artinya jerih payahnya akan memperoleh imbalan. Selain dapat makan selama melakukan pekerjaan itu, ia akan memperoleh pembeli rokok dengan cara menyelipkan uang itu ke sakunya. Jumlahnya tidak pernah ditetapkan, tergantung pada kerelaan hati yang memberi. Namun kalau yang memberi itu pelit, jangan harap lain waktu akan mudah mendapat pertolongannya. Demikian pula dalam pengerjaan sawah yang memerlukan waktu yang singkat atau memerlukan tenaga ahlinya, seperti memperbaiki pematang yang bobol atau membuat dangau, pondok, untuk berjaga-jaga ketika padi mulai masak agar jangan habis dimakan burung. Apabila sawah itu tidak dapat dikerjakan pemiliknya sendiri, baik karena kekurangan tenaga di pihaknya sendiri maupun karena ketiadaan waktu, maka sawah itu dapat dikerjakan ahlinya, yakni petani penggarap. Caranya ialah dengan saduo. Sedua artinya pemilik dan penggarap akan membagi dua hasilnya. Dalam sistem sedua itu, tidak berarti hasilnya dibagi dua sama banyak, melainkan hasilnya dibagi dua yang tidak sama banyak antara mereka. Perimbangan bagi hasil itu tergantung pada lokasi dan kondisi sawah. Jika lokasinya jauh dan tanahnya kurang subur, petani penggarap akan memperoleh lebih banyak. Perbandingan bagi hasil itu umumnya berkisar pada per 2, per 3, 2 per 5. Meskipun pembagian telah disepakati, kedua belah pihak terikat pada persyaratan lainnya, antara lain seperti berikut. 1. Benih disediakan pemilik. 2. Antara jarak waktu panen dan turun ke sawah kembali, pihak penggarap boleh menggarap sawah itu dengan tanaman palawija, yang hasilnya semata-mata untuk penggarap. 3. Kerusakan yang terjadi karena bencana alam menjadi tanggungan kedua belah pihak. 4. Bila penggarap meninggal, haknya diteruskan pada ahli warisnya. Bagi hasil peternakan, sistem sedua dilazimkan juga dalam hal memelihara ternak yang berkaki 4. Dalam hal ini dua macam caranya, yakni saduo sambutan, sedua sambutan, yaitu bagi hasil dalam memelihara ternak potong. Sebelum ternak itu diserahkan pemilik kepada peternak, harganya dinilai bersama terlebih dahulu. Bila ternak itu hendak dipotong atau hendak dijual lagi, harganya pun dinilai kembali. Selisih harga pembelian dengan penjualan itulah yang dibagi dua antara pemilik dan peternak dengan jumlah yang sama. 2. Saduo itia, sedua iti, yaitu bagi hasil dalam hal memelihara ternak yang dikembangkan. Ternak yang diseduakan ini ialah ternak betina. Yang dibagi dua antara pemilik dengan peternak ialah anak yang dilahirkan ternak itu. Sedangkan susu yang dihasilkan ternak betina itu sepenuhnya menjadi hak peternak. Kalau ternak betina itu mulai dipelihara sedari kecil, maka bagi hasil menurut kedua sistem sedua itu. Sistem sedua hampir bersifat umum untuk kegiatan sektor produksi. Umpamanya dalam hal mengutip hasil bumi seperti kelapa atau cengkih yang lazim perbandingannya 1/5 dengan 4/5, bagian terbanyak untuk pemilikan harta. Bagi alam pikiran Minangkabau, yang dimaksud dengan harta ialah benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, ladang, dan rumah. Yang memiliki benda itu ialah dipandang sebagai orang berharta. Tanpa memiliki salah satu, dianggap sebagai orang kurang, orang yang berkekurangan dalam segala hal. Oleh karena itu, ia akan dipandang rendah, bahkan hina. Alam pikiran demikian bertolak dari ajaran falsafah mereka bahwa setiap orang dilahirkan sama dalam zatnya dan adalah kesalahan mereka sendiri apabila kurang dari yang lain. Sebagai masyarakat yang menganut paham materialisme, pemikiran akan benda menjadi salah satu ukuran yang paling utama untuk menilai seseorang.
Apabila salah satu dari keempat macam harta tidak dimilikinya, tentu saja ada yang kurang dalam dirinya. Mungkin ilmunya, dinamika hidupnya, atau mungkin juga tidak punya kerabat atau pembela karena tidak diketahui asal-usulnya, seperti orang buangan atau pelarian, bahkan juga mungkin budak. Oleh karena itu, agar menjadi sama dengan orang lain dan agar jangan dipandang sebagai orang kurang, setiap orang senantiasa berusaha memiliki harta. Kalau tidak bisa semua, sekurang-kurangnya sebuah rumah. Suatu keluarga, lebih-lebih yang mempunyai anak perempuan, sangat didorong hasratnya memiliki sebuah rumah, agar nilai anak perempuannya itu menjadi tinggi di mata masyarakat, dan dengan demikian akan melapangkan jalan untuk memperoleh jodoh yang pantas. Ada 4 cara bagi seorang memperoleh harta, yakni seperti berikut. 1. Pusaka, yaitu warisan yang menurut adat Minangkabau diterima dari mama oleh kemenakan. 2. Tembilang besi, yang dimaksud ialah harta yang diperoleh dari usaha sendiri, umpamanya dengan cara menaruko sawah atau membuka hutan untuk perladangan cancang letih, yang artinya dengan tenaga sendiri. 3. Tembilang emas, yang dimaksud ialah memiliki harta dengan cara membeli. Oleh karena harta di Minangkabau tidak dapat dibeli, maka cara memperolehnya ialah dengan memegang gadai. 4. Hibah, yaitu harta yang diperoleh karena pemberian. Pusaka. Bagi masyarakat yang berstelsel matrilineal seperti Minangkabau, warisan diturunkan kepada kemenakan, baik warisan gelar maupun warisan harta, yang biasanya disebut saka dan pusaka, sebagai warisan harta yang ditinggalkan pewaris, tidak boleh dibagi-bagi oleh yang berhak. Setiap harta yang telah jadi pusaka selalu dijaga agar tinggal utuh, demi untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, sebagaimana yang diajarkan falsafah alam dan hukum adat mereka. Pada gilirannya diturunkan pula kepada kemenakan berikutnya. Kemenakan laki-laki dan perempuan yang berhak menerima warisan memiliki wewenangan yang berbeda. Kemenakan laki-laki mempunyai hak mengusahakan, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki. Dalam mamangan disebut warih dijawe, pusako ditolong. Waris dijawab, pusaka ditolong. Maksudnya ialah bahwa sebagai warisan harta itu diterima dari mama, dan sebagai pusaka harta itu harus dipelihara dengan baik. Bagi seorang laki-laki yang berhasil mengumpulkan kekayaan, tugasnya yang utama ialah memegang sawah dan ladang yang diperuntukkan bagi saudara kandung. Maksud saudara kandung di sini ialah saudaranya yang perempuan. Hal ini diungkapkan pantun sebagai berikut. Apa guna kabau batali, lapeh karimbo jadi jalang, pauikan sajo di pamatang. Apa guna badan mencari, iyo mamagang sawah jol ladang, nak membela sana kanduang. Apa guna kerbau bertali, tiba dirimba jadi jalang, pautkan saja di pematang. Apa guna badan mencari, ialah pemegang sawah dan ladang untuk membela saudara kandung. Selama harta yang diperolehnya, baik karena tembilang besi atau tembilang emas, belum diserahkan secara resmi kepada saudara kandungnya, ia berhak memperlakukannya menurut sukanya, kecuali menyerahkan kepada anak dan istrinya tanpa setahu dan seizin kerabatnya. Hak warisan. Petitih mengatakan bahwa saka, dan pusaka diwariskan kepada kemenakannya dari niniak ke mama, dari mama turun ke kemenakan. Pengertian nenek atau moyang sudah tentu berdasarkan stelsel matrilineal, yaitu mama dari mama. Mama merupakan saudara laki-laki ibu. Pengertian turun dari nenek ke mama, dari mama kemenakan ialah turunnya hak warisan dari sako dan pusako. Sako adalah warisan jabatan, sedangkan pusako merupakan warisan harta benda.
Berhubung sistem ekonomi mereka bersifat komunal, maka dengan sendirinya harta benda itu milik bersama seluruh kerabat atau seluruh kaum yang secara genealogis menurut garis turunan perempuan. Oleh karena kaum itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka sifat warisan itu menjadi bergaris yang paralel. Sako diwariskan kepada kemenakan yang di dalamnya melengket tugas, hak dan kewajiban laki-laki. Dalam masalah pusako, kaum laki-laki merupakan kuasa, sedangkan pemilikan oleh seluruh kerabat dengan sendirinya. Meskipun sebagai kuasa, laki-laki tidak berhak menetapkan sendiri kedudukan pusako. Pihak perempuan mempunyai hak yang sama. Untuk kedudukan barang-barang yang bergerak, berlaku juga ketentuan adat seperti halnya bendi, pedati, serta ternak. Kemenakan laki-laki dapat memakai atau memeliharanya sebagai sumber nafkahnya, tapi tidak dapat memilikinya. Namun dalam perjalanan sejarah, kuasa serta kepemilikan terhadap warisan yang demikian seperti ada suatu kesepakatan yang telah menjadi kelaziman umum, yaitu harta pusaka demikian jatuh kepada kemenakan laki-laki, sedangkan harta pusaka seorang ibu jatuh menjadi anak perempuan. Seperti halnya rumah kediaman pribadi yang tidak diperoleh karena warisan, barang emas atau peralatan rumah tangga. Terutama berkenaan dengan harta milik ibu ini, anak laki-laki akan merasa malu menggunakan haknya sebagai ahli warisan. Ajaran mereka berpantang laki-laki memakan pencarian perempuan, dapat menghalanginya untuk menuntut warisan itu sebagai haknya. Harta itu adalah hak saudara perempuannya. Seandainya saudaranya yang perempuan tidak ada, hak warisan itu akan diberikan kepada saudara sepupunya yang perempuan, anak dari saudara ibunya yang perempuan. Membagi-bagi harta pusaka kepada ahli waris yang tidak berhak dengan sendirinya berakibat memecah belah keutuhan sistem kekerabatan. Perbuatan itu dipandang tabu serta melanggar sumpah sakti nenek moyang. Ka ateh indak bapucuk, ka bawah indak baure, di tengah-tengah dilariak kumbang. Ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah-tengah dilubangi kumbang. Yang artinya orang yang melanggar sumpah itu ibarat pohon yang pucuknya mati, akar-akarnya layu, dan hewan ngengat memakan batangnya. Pusaka rendah dan pusaka tinggi. Warisan yang ditinggalkan seseorang pada tingkat pertama disebut sebagai pusaka rendah. Pusaka rendah. Keterangan ialah sebagai berikut. Oleh karena ahli warisnya masih berjumlah kecil, ahli waris dapat membantu kesepakatan untuk mengelola harta warisan itu. Umpamanya untuk dijual atau untuk dibagi-bagi antara mereka. Meskipun tindakan itu tidak terpuji, di samping itu karena orang yang mewarisinya masih sedikit, maka statusnya masih dipandang rendah. Akan tetapi apabila para ahli waris tetap menjaga keutuhan warisan itu, dan kemudian pada gilirannya mewariskan pula kepada ahli warisnya, sehingga tidak mudah lagi mengadakan kesepakatan untuk mengelolanya, maka statusnya telah dapat dipandang sebagai pusaka tinggi. Pusaka tinggi. Sebagai pusaka tinggi, warisan itu memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk mengubah statusnya. Umpamanya untuk menggadaikan, persetujuan penghulu itu tentu saja tidak akan mudah didapat, karena penghulu itu hanya akan menyetujui tindakan itu apabila seluruh ahli waris telah sepakat. Petitih mereka mengatakan tentang harta warisan itu, warih dijawe, pusako ditolong. Warisan dijawat, pusaka ditolong. Yang artinya sebagai warisan, ia diturunkan kepada yang berhak, dan yang berhak menjawabnya atau menyambutnya, tetapi sebagai pusaka, atau yakni sebagai warisan yang telah diterima. Maka ia harus ditolong atau dipelihara, karena ia merupakan suatu lembaga milik bersama untuk turun-temurun. Rumah gadang sebagai pusaka mempunyai nilai sendiri dalam sistem pewarisan.
Ia ditempatkan seolah-olah pusaka yang sakti atau tidak dapat diganggu-gugat atau dipindah tangankan seperti sawah atau ladang. Rumah kediaman biasa, meskipun telah menjadi warisan, pada umumnya tidaklah menimbulkan persengketaan antara ahli waris. Oleh karena akhirnya ia merupakan milik yang dikuasai kerabat yang perempuan. Orang laki-laki tidak dapat mengaturnya. Sebagaimana rumah gadang, rumah kediaman biasa dibangun secara kolektif. Seseorang laki-laki yang sukses kehidupannya, di samping membantu membangun rumah untuk saudara perempuannya, ia sendiri juga membangun rumah untuk anak perempuannya, dengan bantuan atau tanpa bantuan mama anaknya. Untuk menghindarkan persengketaan di kemudian hari, maka rumah yang dibuat untuk anak itu dibangun di atas tanah kaum istrinya. Jika dibangun di atas tanah kaum istri sendiri, rumah itu berarti akan menjadi warisan bagi kemenakan perempuannya. Harta pencarian. Yang dimaksud dengan harta pencarian yaitu harta yang diperoleh karena usaha pribadi. Umpamanya dengan cara menggarap sawah atau ladang, berdagang, atau dengan menjual jasa. Biasanya orang-orang muda dilanjutkan pergi merantau untuk mencari harta. Merantau itu ada kalanya antara jarak waktu habis panen dan turun ke sawah lagi. Ada kalanya beberapa musim, tapi tidak jarang pula sampai beranak pinak. Semua harta benda yang dimilikinya di rantau merupakan harta pencariannya. Sebagai harta pencarian, hak warisannya tidak jatuh kepada hukum adat. Apabila dari hasil pencariannya, ia memegang gadaian di kampung halamannya, maka hak warisan dan harta itu jatuh kepada hukum adat, sesuai dengan bunyi petiti. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Harta pencarian yang letaknya di rantau, hukumnya menuruti di mana bumi dipijak, di sini langit dijunjung. Artinya hukum yang dipakai ialah yang berlaku di tempat harta terletak. Harta suarang. Perempuan bukan tidak mungkin memperoleh harta karena usahanya, baik dari usaha bersama dengan suaminya maupun dari usaha sendiri. Umpamanya dari menggarap sawah, berdagang, atau bentuk usaha lainnya. Harta yang diperoleh karena kerjasama dengan suami itu disebut suarang. Artinya suami istri yang bersama-sama berusaha, tetapi kedudukan harta itu tidak menyatu. Seperti yang diungkapkan Mamang, suarang dibagi, pusako dibalah. Barang dibagi, pusako dibelah. Maksudnya sebagai harta bersama, masing-masing mempunyai hak bagiannya dan sebagai pusaka, ia dibelah menurut warisan masing-masing pula. Artinya bila perkawinan mereka bubar, bercerai atau meninggal, harta itu dibagi atau dibelah dua. Ketentuannya sebagai berikut. 1. Bila suami istri bercerai, harta suarang dibagi dua antara mereka yang berusaha. 2. Bila perkawinan itu bubar karena suami meninggal, harta itu dibagi dua antara istri dan ahli waris suaminya yang dalam hal ini kemenakannya. 3. Bila yang meninggal istri, harta itu dibagi dua antara suami dan ahli waris istrinya yang di dalam hal ini anaknya. 4. Bila keduanya meninggal serempak, bagian suami diwarisi kemenakannya, sedangkan bagian istri diwarisi anak-anaknya. Pengertian anak dari istri itu bisa saja anak-anaknya dari suaminya yang lain. Pagang gadai. Dalam pindah tangan pemilikan harta Minangkabau tidak dikenal sistem jual beli. Di Minangkabau tidak ada orang yang mau dan dapat menjual hartanya seperti sawah, ladang, atau rumah. Karena selain harta demikian merupakan milik bersama, hukum adat pun tidak membenarkannya. Pameo mereka mengatakan, dijual tak dimakan bali, digadai tak dimakan sando. Dijual tak dimakan beli, digadai tak dimakan sandera. Apabila harta pusaka itu hendak dipindah tangankan untuk mengatasi kesulitan,
ia hanya dapat digadaikan atau disandokan atau juga disebut disanderakan sebagai jaminan pinjam-pinjam. Sando atau sandaro ada 3 jenisnya, yakni seperti berikut. Sando atau sandera, yaitu menggadaikan harta yang akan ditebus sewaktu-waktu, sekurang-kurangnya setelah sekali panen. Sando kudo atau sandera kuda, yaitu menggadaikan harta yang tidak mungkin dapat ditebus lagi karena telah berapa kali diperdalam, yakni uang gadaian diminta tambah, sehingga kalau hendak ditebus harganya terlalu tinggi. Lebih baik memegang gadai orang lain yang luasnya sama tetapi harganya akan lebih rendah. Sando aguang atau sandaro aguang. Sandera agung yaitu merengguhkan harta untuk selamanya, bagai salamo matahari, bulan, dan bintang berada, salamo awan putih, salamo gagak hitam, salamo air ilia. Selama matahari, bulan, dan bintang beredar, selama awan putih, selama gagak hitam, selama air mengalir. Alasan gadai, hanya karena 4 alasan pegang gadai bisa dilakukan. Itu pun harus atas kesepakatan semua warga kaum. Keempat alasan itu ialah seperti berikut. 1. Mayat tabujua di atas rumah. Mayat terbujur di atas rumah. Upacara kematian seorang anggota kaum yang dihormati harus sama agungnya dengan upacara perkawinan ataupun penobatan penghulu. Upacara berlangsung bertahap-tahap, seperti pada waktu 3 hari, 7 hari, 3 kali 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan akhirnya 3 kali 100 hari. Setiap upacara senantiasa mengadakan kenduri makan minum. 2. Menegakkan gelar pusaka. Mendirikan gelar pusaka, yaitu mendirikan penghulu baru menggantikan penghulu yang tidak dapat berfungsi lagi karena mengundurkan diri atau karena meninggal. 3. Gadis gadang indah balaki. Gadis dewasa belum bersuami, yaitu biaya persiapan dan pelaksanaan perkawinan seorang gadis yang biasanya mahal karena perjamuan yang berlarut-larut. 4. Rumah gadang katirisan. Rumah gadang ketirisan yaitu biaya memperbaiki rumah gadang yang telah rusak. Syarat pegang gadai. Syarat pegang gadai sangat berat bagi pihak yang menggadaikan. Nilai harga gadaian hampir seperti harga jual, sehingga akan sulit menebusnya kembali. Dan selama tergadai, hasil atau sebagian hasil dari harta pusaka itu tidak diperoleh lagi. Oleh karena itu, kalau tidak oleh alasan yang berat yang akan dapat memberi malu seluruh kaum kerabat, maka pegang gadai tidak akan pernah dilakukan. Syarat dalam perjanjian pegang gadai ialah sebagai berikut. 1. Pegang gadai dianggap sah apabila semua ahli waris telah menyetujuinya. Andai kata masih ada salah seorang saja yang berkeberatan, pegang gadai tidak dipandang sah. 2. Jangka waktu perjanjian pegang gadai sekurang-kurangnya sampai si pemegang telah memetik hasil harta yang digadaikan, yakni sekali panen. 3. Pihak penggadai mempunyai hak pertama untuk menggarap tanah atau sawah yang tergadai dengan sistem sedua. Jika ia tidak hendak menggarapnya, pemegang boleh menyerahkan kepada orang lain. 4. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah atau sawah yang dipegangnya ke pihak ketiga tanpa persetujuan penggadai pertama. Sebaliknya, penggadai pertama wajib menyetujui penggadaian ke pihak ketiga bila pemegang memerlukan uangnya dan si penggadai belum dapat menebus. Dalam hal ini, penggadai pertama atau ahli warisnya dapat menebus gadaian itu langsung kepada pihak ketiga. 5. Nilai harta gadaian boleh diperdalam. Artinya, si penggadai boleh meminta tambahan harga gadaian dalam masa perjanjian pegang gadai berjalan. Sebaliknya, penebusannya tidak dapat dilakukan dengan cicilan. 6. Jika salah satu pihak yang membuat perjanjian pegang gadai meninggal atau keduanya meninggal, maka hak pegang atau hak tebus diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing.
Jika dalam masa perjanjian itu terjadi kerusakan terhadap harta gadaian, umpamanya karena bencana alam, kedua belah pihak tidak terikat pada masalah ganti rugi. Pemegang berhak memperbaiki kerusakan itu serta menggarapnya terus sebagaimana biasa. Andai kata si pemegang tidak hendak memperbaikinya, maka harta gadaian itu kembali menjadi hak penggadai. 8. Jika yang digadaikan itu tanaman keras, seperti kelapa atau cengkeh, pemegang berhak mengambil hasilnya, tetapi tidak boleh menebang pohonnya. Hibah. Hibah artinya pemberian. Arti yang khusus bagi masyarakat Minangkabau ialah pemberian harta ayah kepada anaknya, seperti pemberian tanah, sawah, atau ladang. Oleh karena yang akan dihibahkan itu merupakan harta kaum, maka tata cara penghibahan itu senantiasa melalui hukum adat, yaitu persetujuan anggota kaum yang memberi hibah, dan penyerahannya dihadiri mama atau penghulu kedua belah pihak.